Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Kolbuani dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Kini saya akan menyampaikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan I-Modul pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan kelas 5 SD Negeri 27 Ampenan. Baik, di sini terdapat 3 bab yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, spesifikasi produk yang diharapkan, dan definisi operasional. Selanjutnya ada bab 2 tinjauan pustaka, terdapat bahasan landasan teori, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Dan yang terakhir ada bab 3 metode penelitian yang berisi model penelitian pengembangan, prosedur pengembangan, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis data, instrumen dan teknik pengumpulan data, uji instrumen dan teknik analisis data. Baik, langsung saja kita ke bab 1 pendahuluan. Baik, poin pertama pada bab 1 pendahuluan yaitu ada latar belakang. Pandemi COVID-19 membawa dampak yang sangat buruk bagi seluruh dunia, mulai dari bidang kesehatan, ekonomi, dan sebagainya, termasuk bidang pendidikan. Hal tersebut membuat beberapa negara termasuk Indonesia memutuskan untuk menghentikan aktivitas pembelajaran secara tatap muka, baik sekolah maupun perguruan tinggi. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus tersebut, salah satunya dengan mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau yang sering disebut dengan COVID-19. Isinya yaitu tentang pembelajaran daring. Selanjutnya, pembelajaran daring menuntut guru agar dapat menyesuaikan kebutuhan siswa serta materi pembelajaran selama pandemi COVID-19. Penyajian materi kepada siswa haruslah jelas dan efisien sehingga siswa dapat memahaminya dengan baik. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika, diperlukan perangkat pembelajaran yang dapat membantu guru dalam membelajarkan siswa. Salah satunya yaitu bahan ajar. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan guru kelas 5 dan kelas 5B, 5A dan 5B SD Negeri 27 Ampenan, diperoleh informasi bahwa untuk guru kelas 5A selama proses pembelajaran, guru menggunakan buku paket, LKS, dan platform yang tersedia di internet seperti Ruang Guru dan Rumah Belajar. Buku paket matematika jarang digunakan guru dikarenakan materi yang terdapat di dalamnya terbatas sehingga guru jarang menggunakannya. Sementara berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan di kelas 5A, terlihat siswa tidak memiliki buku pegangan matematika masing-masing karena buku paket matematika di sekolah tersebut terbatas. Jadi ketika proses pembelajaran di kelas, siswa mengandalkan guru dalam memperoleh materi pembelajaran. Terlihat beberapa siswa masih belum menguasai materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Terdapat siswa yang PR-nya dikerjakan oleh orang tuanya. Dan ketika ditanyakan, siswa tidak bisa menjawab. Padahal materi penjumlahan dan pengurangan pecahan merupakan materi paling awal pada mata pelajaran matematika yang dipelajari siswa ketika mereka duduk di bangku kelas 5. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan inovasi bahan ajar. Dibutuhkan inovasi bahan ajar yang dapat membantu siswa untuk memahami materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Inovasi yang dimaksud adalah mengembangkan bahan ajar berupa I-modul pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan kelas 5. Nah, adapun kelebihan dari modul elektronik yaitu dapat membantu guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dibandingkan dengan buku konvensional, seperti materi dapat disajikan dengan ditambahkan gambar, video yang dapat membantu siswa dalam memahami materi. Jadi siswa tidak perlu menunggu guru untuk menjelaskannya. Yang kedua, siswa dapat mengerjakan soal evaluasi secara interaktif dan dapat mengetahui skor yang diperoleh setelah mengerjakannya. Dan yang ketiga, mengurangi penggunaan kertas. Produk dari penelitian ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran, yaitu dengan mengembangkan I-modul yang berisikan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan kelas 5, yang dimana I-modul tersebut dikemas secara menarik dengan dilengkapi gambar, video, pembelajaran yang dapat ditonton, tombol navigasi, dan kuis interaktif sehingga siswa memiliki pengalaman baru dalam belajar dan diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami materi.
Selanjutnya, Susanti dan Solihah dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa e-modul yang dikembangkan dapat memudahkan siswa dalam belajar saat pembelajaran daring dan efektif apabila diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Penelitian lain juga dilakukan oleh Kun Cahyono, yang dimana hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan e-modul dapat dikatakan mampu menarik perhatian dan memotivasi siswa karena materinya mudah dipahami dan bersifat user-friendly dengan dukungan konten e-modul terintegrasi dengan link internet web-based learning. Jadi berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tadi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul pengembangan e-modul pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan kelas 5 SD Negeri 27. Poin selanjutnya yaitu poin kedua dari bab 1 yaitu batasan masalah. Produk yang akan dikembangkan adalah berupa e-modul atau modul elektronik pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan mata pelajaran matematika siswa kelas 5 sekolah dasar. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, ada 2 rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimanakah langkah-langkah pengembangan e-modul pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan kelas 5? Dan yang kedua, bagaimanakah kelayakan e-modul pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan kelas 5 yang dikembangkan? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yaitu yang pertama untuk mengetahui langkah-langkah pengembangan e-modul pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan kelas 5. Dan yang kedua untuk mengetahui kelayakan e-modul pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan kelas 5 yang dikembangkan. Selanjutnya manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian bagi guru, bagi siswa, dan bagi peneliti. Yang pertama, manfaat penelitian bagi siswa. Pengembangan e-modul ini diharapkan dapat memotivasi dan membantu siswa dalam mempelajari konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan. Selanjutnya, bagi guru, diharapkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan inspirasi kepada guru dalam mengembangkan bahan ajar lainnya dalam upaya memfasilitasi siswa agar kegiatan pembelajaran lebih menarik dan bervariasi. Dan yang kedua, produk dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alternatif oleh guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, bagi peneliti diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana mengatasi kendala yang dialami guru dan siswa dalam proses pembelajaran dan dapat menjadi bahan informasi dalam mengembangkan e-modul pada materi yang lainnya. Baik, selanjutnya terdapat poin spesifikasi produk yang diharapkan. Jadi di sini terdapat 5 poin yang diharapkan. Yang pertama, e-modul yang dikembangkan berisi mata pelajaran matematika, materi penjumlahan dan pengurangan pecahan kelas 5. Yang kedua, e-modul dikembangkan dengan menggunakan program aplikasi Flip PDF profesional yang nantinya hasilnya dapat berupa format HTML, XC, dan app. Dan yang ketiga, e-modul yang dikembangkan memuat cover, kata pengantar, daftar isi, peta konsep, pendahuluan yang berisi kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, deskripsi singkat, dan petunjuk belajar. Selanjutnya pembelajaran yang berisi tujuan pembelajaran, uraian materi, rangkuman, dan soal latihan, evaluasi, kunci jawaban, glosarium, dan daftar pustaka. Dan yang keempat, e-modul yang dikembangkan dilengkapi dengan tombol navigasi untuk menuju halaman yang diinginkan. Dan terakhir, e-modul yang dikembangkan dilengkapi video pembelajaran, gambar anak-anak, dan kuis interaktif. Selanjutnya, poin selanjutnya yaitu definisi operasional. E-modul yang dimaksud dalam penelitian ini adalah modul elektronik yang di dalamnya terdapat mulai dari uraian materi, latihan soal, video pembelajaran, kuis interaktif, dan lainnya tentang materi penjumlahan dan pengurangan pecahan kelas 5, yang dimana e-modul ini dapat berupa format .html sehingga dapat diakses melalui web atau dengan format .apk sehingga dapat diinstal pada handphone Android. Baik, yang selanjutnya adalah bab 2. Terdapat 3 pokok poin pada bab 2 yaitu landasan teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir. Baik, yang pertama pada landasan teori. Yang pertama adalah pengertian bahan ajar. Baik, pada bahan ajar terdapat pengertian bahan ajar menurut Cahyadi menyatakan bahwa bahan ajar ialah segala wujud bahan yang disusun terurut guna menunjang pelaksanaan aktivitas belajar mengajar sehingga terbentuk suasana atau lingkungan yang memungkinkan siswa untuk belajar. Selanjutnya terdapat jenis bahan ajar menurut Majid dalam Arsanti.
yaitu ada bahan cetak antara lain buku, modul, handout, foto atau gambar, brosur, lembar kerja siswa, leaflet, model atau maket, dan wall chart. Dan yang kedua bahan ajar dengar atau audio seperti radio, CD audio, kaset, dan piringan hitam. Dan yang ketiga bahan ajar pandang dengan dengar audio visual seperti film, video, dan CD, dan bahan ajar interaktif seperti CD interaktif. Baik, selanjutnya modul. Terdapat pengertian modul menurut Sidik DKK. Modul adalah suatu unit program atau paket belajar pembelajaran disusun dalam wujud tertentu untuk keperluan belajar yang berkenaan dengan suatu unit bahan pelajaran. Dalam hal ini bisa diketahui bahwa modul yang dimaksud sebagai modul pembelajar yaitu sebagai modul pembelajaran atau instructional modul. Nah, selanjutnya prinsip menurut Nada Sujana dalam Budiono dan Susanto, yaitu yang pertama bahasa modul haruslah menarik dan senantiasa merangsang siswa untuk berpikir. Yang kedua, informasi mengenai materi pelajaran dilengkapi dengan gambar-gambar atau alat peraga lainnya. Terus yang ketiga, modul harus memungkinkan penggunaan multimedia yang relevan dengan tujuan. Dan yang keempat, waktu mengerjakan modul hendaknya berkisar antara 4-8 jam pelajaran. Dan yang kelima, modul harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa dan modul memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikannya secara individu. Selanjutnya, prosedur penyusunan modul menurut Widodo. Yang pertama, penentuan standar kompetensi dan rencana kegiatan belajar mengajar dengan menetapkan standar kompetensi dan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau silabus. Yang kedua, analisis kebutuhan modul pembelajaran. Yang ketiga, penyusunan draft modul pembelajaran, menyusun dan mengatur materi pembelajaran dari analisis kebutuhan yang telah dilakukan untuk mencapai sebuah kompetensi tertentu atau subkompetensi menjadi sebuah kesatuan yang sistematis. Yang keempat, uji coba untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengikuti materi yang diberikan dalam modul pembelajaran, kemudian siswa dalam memahami materi dan menggunakan modul pembelajaran yang akan dibuat. Yang kelima, validasi. Validasi adalah proses penilaian terhadap kesesuaian modul dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, yang keenam, revisi dan produksi. Proses penyempurnaan modul pembelajaran setelah memperoleh masukan yang didapat dari hasil uji coba dan validasi. Baik, selanjutnya adalah imodul. Ada pengertian dari imodul. Nah, di sini menurut Gunadarma dalam Arsal DKK, modul elektronik atau e-modul didefinisikan sebagai bahan belajar yang disajikan secara mandiri yang disusun secara sistematis ke dalam unit pembelajaran terkecil guna mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang disajikan dalam format elektronik yang setiap kegiatan pembelajaran di dalamnya dihubungkan dengan link-link sebagai navigasi yang membuat siswa menjadi interaktif dengan program, dilengkapi dengan penyajian animasi, audio, dan video tutorial guna memperluas pengalaman belajar. Nah, terlihat tidak adanya perbedaan antara modul konvensional dengan modul elektronik, hanya bentuk penyajiannya saja yang berbeda. Modul konvensional disajikan dalam bentuk cetak, sedangkan modul elektronik disajikan dalam bentuk non-cetak atau digital. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sugihartini dan Jayanta 2017 bahwa modul elektronik atau e-modul merupakan pengembangan modul cetak dalam wujud digital yang banyak mengadaptasi dari modul cetak. Nah, selanjutnya adapun kelebihan dan kekurangan modul elektronik dalam penggunaannya menurut Kurniawan dan Kuswandi tahun 2021. Yaitu yang pertama, kelebihannya yaitu penyajian e-modul memperhatikan unsur visual dengan tujuan untuk membutuhkan siswa memahami materi e-modul. Yang kedua, penyajian e-modul secara dinamis dan interaktif. Ketiga, penyajian e-modul hanya memuat beberapa pembahasan bab sebagai titik fokus pembahasan materi pembelajaran serta disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Dan yang keempat, penyajian materi dibatasi berdasarkan kemampuan siswa. Dan selanjutnya kekurangan dari e-modul. Yang pertama, proses pengembangan e-modul memerlukan biaya yang tinggi. Yang kedua, proses pengembangan e-modul memerlukan waktu yang lama sebab dikerjakan melalui proses yang kompleks. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran membutuhkan kemampuan kemandirian dari siswa dan hal tersebut membutuhkan waktu yang tidak cepat. Yang keempat, dalam proses pembelajarannya dibutuhkan ketekunan yang tinggi oleh pengajar untuk memonitoring perkembangan siswa berkaitan dengan tingkat kemandirian belajar siswa. Baik, yang selanjutnya yaitu pecahan. Pengertian pecahan menurut Hastuti, pecahan bisa diartikan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh. Dalam ilustrasi gambar, bagian yang dimaksud adalah bagian yang diperhatikan yang umumnya ditandai dengan arsiran. Bagian itulah yang disebut pembilang. Adapun bagian yang utuh yaitu bagian dinamakan penyebut.
Unaenah dan Sumantri pun memiliki pendapat yang sama bahwa pecahan bisa dimaknai sebagai bagian dari sesuatu yang utuh yang bisa dilambangkan dengan A per B, yang dimana A dinamakan pembilang dan B dinamakan penyebut, dimana A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bentuk A per B juga bisa diartikan A dibagi B. Nah, selanjutnya ada penjumlahan pecahan. Dan yang kedua ada pengurangan pecahan. Baik, selanjutnya yaitu pengertian yaitu flip PDF profesional. Nah, di sini pengertian dari flip PDF profesional menurut Prihatining Tias dan Solihah, bahwa flip PDF profesional merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk mengkonversi PDF publikasi halaman flipping digital yang memungkinkan kita untuk membuat konten pembelajaran yang interaktif dengan berbagai fitur yang menunjang. Baik, selanjutnya e-modul dengan aplikasi flip PDF profesional. E-modul dalam penelitian ini adalah e-modul yang berisikan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan komponen di dalam terdiri dari cover, kata pengantar, daftar isi, peta konsep, pendahuluan yang berisi kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, deskripsi singkat, dan petunjuk belajar. Pembelajaran yang berisi tujuan pembelajaran, uraian materi, rangkuman soal latihan, evaluasi, dan kunci jawaban. Terus ada glosarium dan daftar pusaka yang dibuat dengan menggunakan program aplikasi Flip PDF profesional yang dapat diakses secara online. Flip PDF profesional membuat e-modul menjadi lebih interaktif dengan adanya fitur-fitur yang dapat ditambahkan seperti menambahkan video, gambar, animasi, link-link, tombol navigasi, kuis interaktif, suara, dan lain-lain. Poin selanjutnya yaitu penelitian relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Erina Dwi Susanti dan Solihah tahun 2021 yang berjudul pengembangan e-modul berbasis Flip PDF Corporate pada materi luas dan volume bola. Jadi hasil dari penelitian ini adalah e-modul berbasis Flip PDF Corporate pada materi luas dan volume bola yang dikembangkan termasuk kriteria valid, praktis, dan efektif. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Kun Cahyano tahun 2021 yang berjudul pengembangan e-modul atau modul digital dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa bahan ajar e-modul yang dikembangkan mendapatkan kriteria valid dari validasi ahli materi, ahli bahasa, dan ahli media, dan mendapatkan kriteria praktis dari hasil uji coba respon pengguna e-modul dalam pembelajaran. Baik, yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Selanjutnya ada kerangka berpikir, yaitu pertama terdapat masalah atau kondisi di lapangan yang terlihat bahwa siswa hanya mengandalkan guru dalam menerima materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang kedua, buku LKS dan buku paket memuat materi penjumlahan dan pengurangan yang terbatas sehingga jarang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, sebelum kembali diterapkannya pembelajaran secara luring, siswa kurang dalam menerima materi matematika sehingga terlihat masih banyak siswa yang masih kurang menguasai materi penjumlahan dan pengurangan pecahan ketika kembali tatap muka. Dan selanjutnya analisis kebutuhan. Dibutuhkan bahan ajar yang dapat membantu siswa dalam mempelajari materi penjumlahan dan pengurangan pecahan yang dapat dijadikan sebagai alternatif sumber belajar yang membuat siswa tertarik dan termotivasi untuk mempelajarinya sehingga tidak hanya mengandalkan guru untuk memahami materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, dari analisis kebutuhan tersebut, peneliti menawarkan solusi yaitu mengembangkan e-modul pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan menggunakan model penelitian model ADI yang memiliki 5 tahap, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation, yang dimana hasil yang diharapkan yaitu mengembangkan e-modul pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan kelas 5 SD Negeri 27 Ampenan, yang dimana nanti produknya akan menghasilkan e-modul pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan kelas 5 SD Negeri 27 Ampenan. Selanjutnya kita menuju bab 3, yaitu metode penelitian. Nah,
Pada bab 3 ini terdapat poin model penelitian pengembangan. Model penelitian pengembangan yang digunakan pada penelitian ini adalah model ADI. Selanjutnya prosedur pengembangan. Di sini terdapat 5 prosedur pengembangan menurut model ADI. Yang pertama analisis, desain, ada analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Yang pertama tahap analisis. Pada tahap pertama ini yaitu tahap analisis, peneliti mencari data di SDN 27 ampenan yang terkait dengan yang pertama melakukan analisis kompetensi dasar yang terdapat pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan kelas 5. Terus yang kedua melakukan analisis kebutuhan siswa saat proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru melalui hasil wawancara dan dokumentasi. Harapan dengan dilakukan tahap analisis ini, peneliti mempunyai pandangan untuk mengembangkan modul sesuai dengan kebutuhan siswa dalam belajar maupun kebutuhan guru untuk membantu berlangsungnya pembelajaran. Selanjutnya tahap perancangan atau desain. Tahap kedua ini merupakan tahap perancangan terhadap modul pembelajaran yang akan dibuat. Tahap ini peneliti akan menentukan modul pembelajaran ini akan dibuat untuk membantu siswa kelas 5 SD negeri 27 ampenan. Pada tahap ini peneliti memperjelas gambaran terkait modul pembelajaran yang akan dikembangkan, yaitu pertama menentukan desain yang akan dibuat, yang kedua melakukan analisis KD, terus yang ketiga menyusun indikator sesuai dengan KD yang akan dimasukkan ke dalam modul, terus yang keempat menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam KD, dan yang kelima menentukan materi yang sesuai dengan KD dan indikator. Terus yang ketiga pengembangan atau develop. Tahap pengembangan yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan membuat desain awal modul pembelajaran yang sudah dirancang sebelumnya, pengumpulan berbagai referensi tentang materi penjumlahan dan pengurangan pecahan untuk dijadikan bahan pembuatan modul. Terus yang selanjutnya setelah draft awal telah dibuat, akan dilakukan validasi oleh validator, yaitu ahli materi dan ahli media. Setelah itu apabila modul dikatakan valid, maka peneliti akan menguji cobakan kepada peserta didik kelas 5 SD negeri 27 ampenan. Tahap keempat implementasi. Tahap implementasi ini dilakukan dengan kegiatan menaruhkan produk berupa modul yang telah dikembangkan kepada siswa kelas 5 SD negeri 27 ampenan untuk mengetahui kemudahan dan kelayakan modul yang telah dibuat. Selanjutnya yang kelima yaitu tahap evaluasi. Tujuan dari tahap evaluasi ini adalah untuk menyempurnakan produk serta mengetahui tingkat kelayakan produk atau modul yang telah dibuat. Selanjutnya lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini bertempat di SD negeri 27 ampenan dengan waktu penelitian diperkirakan Februari hingga Maret 2021. Dan yang selanjutnya subjek penelitian dari penelitian ini yaitu siswa, dan objek penelitiannya yaitu modul pada materi penjumlahan dan pengurangan kelas 5. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Selanjutnya instrumen pengumpulan data ada wawancara, lembar angket yang berisi angket validasi ahli materi, angket validasi ahli media, dan respon siswa. Dan yang selanjutnya teknik pengumpulan data digunakan angket, wawancara, dan dokumentasi. Dan selanjutnya untuk uji instrumen digunakan uji validitas oleh judgment expert. Yang selanjutnya ada teknik analisis data. Di sini ada teknik pertama ada pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari komentar, masukan, saran, dan kritikan validator, ahli materi, ahli media, serta guru. Selanjutnya ada analisis data kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil validasi oleh validator ahli dan validator praktisi berupa skor, di mana rumusnya dapat dilihat. Selanjutnya ada kriteria hasil validasi. Angket validasi menggunakan skala Likert dengan 5 pilihan skor penilaian menurut Sugiono, Dalam, Susanti, dan Solihah. Itu seperti yang dapat dilihat. Sekian dari penyampaian saya tentang proposal skripsi saya. Maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.